Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Baiklah, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 41-2019-055, Prodi Agribisnis B, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertema tentang sholat. Sholat menurut bahasa ialah doa. Sebagaimana Allah dan Rasulnya telah menyampaikan betapa pentingnya kita mendirikan sholat. Dan dasar hukum sholat pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud dengan sholat wusta di sini adalah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Adapun yang berpendapat bahwa sholat wusta ini yaitu sholat asar. Dan kedudukan sholat ini sangatlah penting, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai arkanul Islam, sebagai tiang agama, sebagai pembeda antara umat Islam dan kafir, dan sebagai ibadah yang pertama yang dihisab. Oleh karena itu, marilah kita mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena sholat merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Bukan hanya sebagai kewajiban, sholat sendiri pun teraplikasi menjadi sesuatu sebagai bentuk iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat, disitulah kita akan mendapatkan hikmah dari sholat yang kita kerjakan, seperti dapat mencegah perbuatan keji dan munkar yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, dapat dijadikan sarana memohon pertolongan dari Allah yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, dapat mengingat Allah, Quran surah Toha ayat 14, dan dapat menghapus dosa, sabda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita melakukan sedekah tetapi kita tidak mendirikan sholat, sama halnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena diibaratkan ketika kita melakukan sedekah, nilainya itu hanyalah 0, dan sedangkan ketika kita mendirikan sholat itu nilainya 1. Jadi kalau kita ingin bersedekah, seharusnya kita terlebih dahulu mendirikan sholat. Karena apa? Karena nanti hasilnya kita mendapatkan hasil, yaitu nilainya 1 dan 0. Jadinya kan bisa 10, dan 10 itu bisa ditambah lagi dengan 0. 0 itu ibaratkan sedekah. Jadi sedekah itu bisa ditambah terus menerus untuk mendapatkan nilai yang lebih banyak lagi. Dan untuk itu, seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, berapa banyak apapun dosa-dosa kita harus tetap melakukan sholat. Karena apa? Sholat pertama sudah kewajiban kita sebagai umat Islam, dan sholat juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Mau sholat, terkadang kita lupa untuk bersuci dengan benar. Contoh kecilnya yaitu membersihkan kemaluan. Karena kita merasa diri kita sudah bersih sebelum kita melakukan sholat. Banyak orang yang lalai akan hal ini. Ada sebuah cerita, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah hendak menyolatkan mayat seorang lelaki, tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda bergerak-gerak dari dalam kain kafan lelaki.
Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya, ada seekor ular sedang melilit kepala kemaluan mayat lelaki itu. Khalifah Abu Bakar mencabut pedang lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, "Apakah salahku? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkan." Setelah diselidiki, amalan laki itu semasa hayatnya, ternyata dia merupakan orang yang menyepelekan dalam hal menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil. Jadi, sebenarnya bagaimana cara membersihkan kemaluan kita dengan benar? Lelaki dan wanita berbeda caranya, bukan dibasuh sekadarnya dengan air dan asalkan bersih. Ketika kita membersihkan kemaluan lelaki, yaitu selepas membuang air kecil, disunahkan berdaham 3 kali supaya air kencing betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu, urutlah kemaluan dari pangkal ke ujung beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tiada lagi air kencing yang tertinggal dalam saluran. Kemudian, basuhlah dengan air sampai bersih. Dan untuk wanita, apabila membasuh kemaluannya, hendaklah ia berdeham dan pastikan dicuci bagian dalamnya dengan memasukkan sedikit jari tengah kiri dan diputar-putar sewaktu disiram air bersih. Bukan dengan hanya menyiram air semata, karena hanya dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan bagian dalam kemaluan wanita secara sempurna. Oleh karena itu, terkadang kita sebelum sholat ataupun sebelum sholat, terkadang kita lupa dengan hal-hal kecil seperti ini. Terkadang kita menyepelekan hal sekecil ini, namun akibatnya sangat besar untuk kita nanti. Oleh karena itu, ketika kita mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, alangkah baiknya kita benar-benar suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.